menyajikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Salam jumpa saudara, tragedi demi tragedi yang kembali melibatkan anggota polisi selama beberapa pekan terakhir memicu banyak tanya, khususnya terkait perkembangan dari wacana reformasi Polri yang menciut dari permukaan. Sudah sejauh apa kemudian perkembangan dari evaluasi yang dilakukan Komisi Reformasi Polri, dan apakah reformasi Polri benar-benar bisa memperbaiki struktural internal tubuh Polri sehingga kejadian serupa tidak lagi menimpa masyarakat yang tak bersalah? Dan informasi lainnya, saudara, kami akan menghadirkan sejumlah pilihan menu berbuka puasa, mulai dari makanan tradisional Nusantara hingga makanan yang bergaya modern. Lalu apa saja menu tersebut? Dua informasi tadi dan lainnya akan menjadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Sister Tarigan. Dan saya Tifa Solesa bersama Anda hari ini 25 Februari 2026. Sorotan pertama, diduga alami bocor, kapal feri Fatimah 2 tenggelam di perairan Sungai Mahakam Selasa sore. Satu truk dan dua mobil pickup ikut tenggelam. Mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Inilah detik-detik kamera penumpang merekam tenggelamnya kapal feri Fatimah 2 di Sungai Mahamakam, tepatnya di Kecamatan Sebulu, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Kapal saat itu sedang membawa 3 mobil yang terdiri dari 1 truk dan 2 mobil pickup. Kapal diduga kelebihan muatan hingga mengalami kebocoran di bagian buritan. Kapal berusaha menepi namun karam beserta seluruh kendaraan. Seluruh penumpang berjumlah 8 orang termasuk nahkoda dan ABK dilaporkan selamat. Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Kebetulan di atas kapal itu ada 6 orang penumpang dan 1 orang nakoda dan 1 ABK. Penumpang dan ABK ini selamat, termasuk juga nakoda selamat. Kemungkinan besar kelebihan muatan karena melihat dari situasi di sana, dan itu menyebabkan kebocoran di bagian belakang. Bergeser ke berita kriminal, saudara. Seorang advokat menjadi korban penusukan oleh debt collector di Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat pelaku hendak menarik 1 unit mobil milik korban. Peristiwa terekam di Jalan Palem Semi, Kota Tangerang, Banten, Senin sore. Kejadian bermula saat 3 pria memasuki pekarangan rumah untuk menyita mobil milik korban. Korban menolak menyerahkan kendaraan karena merasa tidak sesuai prosedur. Tak lama berselang, korban ditusuk pelaku usai terlibat cekcok. Korban kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri. Anggota masih ada di lapangan untuk tetap melakukan pengejaran, fokus agar kasus ini bisa terungkap terang sejelas-jelasnya. Dengan mencari saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian menggali keterangan dari keluarga korban. Diduga ada 3 oknum pelaku debt collector yang akan melakukan penarikan kendaraan Fortuner di kediaman korban. Pelaku penusukan di Tangerang sudah ditangkap jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini dalam pemeriksaan terkait peristiwa dan motifnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pesan tertulis kepada Kompas TV.
Kita bergeser ke informasi lain. Polres Sukabumi menetapkan TR sebagai tersangka kasus penganiayaan NS anak tirinya hingga meninggal dunia. Polisi menyebut TR kerap menganiaya NS sejak tahun 2023. Penetapan TR sebagai tersangka setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan metode scientific crime investigation. Dari hasil penyidikan, kekerasan kepada anak tirinya dilakukan sejak tahun 2023 dan pada tahun 2024 sempat dilaporkan. Namun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi masih mendalami motif, pelaku berdalih untuk mendidik anak. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan. Namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Dalam kesempatan berbeda, Lisnawati, ibu kandung remaja 13 tahun yang tewas diduga dianiaya ibu tiri, melaporkan mantan suaminya sekaligus ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan karena adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap korban. Lisnawati, ibu kandung NS, melaporkan AS, ayah kandung anaknya yang meninggal karena diduga dianiaya ibu tiri ke Polres Sukabumi. Dasar laporan dibuat karena terdapat unsur kelalaian, pembiaran, dan penelantaran terhadap almarhum semasa sakit. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu korban karena dihalau mantan suaminya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrut. Saudara Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro terkena panah saat berupaya melerai bentrok 2 kelompok warga di Viditan. Kapolres langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro terluka di kaki kiri setelah terkena panah. Peristiwa terjadi saat Kapolres bersama anak buahnya melerai 2 kelompok warga yang terlibat aksi saling serang di jalan utama. Di tengah upaya mengendalikan situasi, sebuah anak panah mengenai kaki kirinya. Dia pun langsung dibawa RSUD Karel Satswi Tubun. Sejumlah warga juga mengalami luka akibat terkena panah dan lemparan batu. Bentrok yang melibatkan warga Kampung Baru dan Kampung Lama ini diduga berawal dari persoalan lama antar kelompok. Di lokasi perbatasan antara kedua desa sudah dilakukan pos pengamanan gabungan yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri dengan total jumlah personil yang melakukan pengamanan gabungan ini sebanyak kurang lebih 100 orang. Dan situasi sampai saat ini sudah kondusif. Pada kasus lainnya masih dari Tual, saudara, kasus penganiayaan pelajar berujung maut dengan tersangka anggota Brimob Bribda MS memasuki tahap baru. Setelah dipecat tidak dengan hormat dalam sidang etik di Polda Maluku, berkas perkara tahap 1 kasus itu resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Tual menyerahkan berkas perkara tahap 1 kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Tual. Polisi menegaskan penyerahan berkas perkara sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Polri dalam menjamin kepastian hukum. Polres Tual telah melaksanakan kegiatan penyerahan berkas perkara atau tahap 1 berkas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Bribda MS ke Kejaksaan Negeri Tual.
Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Dari hasil penyampaian atau penyamaran polisi, pelaku berhasil ditangkap. HA ditangkap sesaat setelah menerima uang muka 1 juta rupiah dari polisi yang menyamar sebagai pembeli. Beserta barang bukti uang dan bayi yang akan dijual, pelaku dibawa ke Mapolda Sumsel. Modus penjualan bayi dilakukan dengan cara menawarkan adopsi di media sosial Facebook seharga 52 juta rupiah. Mirisnya, sang bayi merupakan anak kandungnya yang baru lahir 3 hari. Tersangka AH mengaku nekat menjual anak kandungnya karena terhimpit ekonomi. Meski begitu, polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku jaringan perdagangan orang. Selain sang ayah, polisi juga memeriksa ibu bayi yang berstatus sebagai saksi. Sementara bayi tersebut ditempatkan di keluarga ibunya dengan pemantauan polisi. Tersangka sendiri ini sejak bulan Oktober 2025 itu awalnya memposting menawarkan jadi modus mereka ini berpura-pura siapa yang mau mengadopsi. Jadi mereka memasang di Facebook itu sudah sejak 5 bulan yang lalu dan sudah kami ikuti sejak 5 bulan yang lalu. Untuk sementara hasil pendalaman kami baru pertama kali melakukan, tapi tentunya akan kami terus lakukan penyidikan lebih lanjut. Pada saat dilakukan jual beli itu bayi baru berumur 3 hari. Sementara yang sudah diperiksa ayah dari anak tersebut yang menjadi tersangka, kemudian istri dari pelaku, dan ada beberapa anggota keluarga juga yang kami periksa. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Barreskrim Polri menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus TPPO dengan modus memperjualbelikan bayi melalui media sosial. Ke-12 tersangka tersebut terdiri dari 8 kelompok perantara dan 4 orang tua kandung. Menurut polisi, penangkapan ini pengembangan dari kasus penculikan Bilqis di Makassar pada akhir 2025 lalu. Polisi berhasil menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabarisskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Mobil asal India yang dipesan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih sudah tiba di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya berkenaan dengan detail dari mobil impor India ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Medina Andas. Medina, ceritakan lebih banyak soal spesifikasi atau keunggulan mobil asal India ini yang baru saja tiba di tanah air. Betul, Tifal dan juga saudara, di belakang saya ini baru saja tiba 1 unit mobil pickup Mahindra dari India yang dimana baru saja tiba di PT Agrinas Pangan Nusantara sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai bagaimana visualnya, juru kamera Kompas TV Ricky Sultana akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Kami akan mengajak mulai dari bagian depan mobil pickup Mahindra yang berwarna putih ini. Ini untuk bagian depannya, nantinya ini untuk plastik yang di atasnya ini nantinya akan dicopot, begitu informasi yang kami dapatkan dari pihak Agrinasnya. Dan ini memang baru saja tiba sekitar 1 jaman yang lalu. Dan ini untuk rodanya, jadi memang mobil ini spesifikasinya adalah 4x4. Kemudian kami akan mengajak untuk melihat masuk ke dalam mobilnya. Bagaimana dalam mobilnya ini, saya akan membuka pintunya.
Ini untuk bagian dalam mobil yang nantinya akan digunakan untuk Koperasi Merah Putih untuk distribusi hasil tani agar langsung sampai ke konsumen. Yang dimana kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Jo Angelo de Sousa Mota mengatakan bahwa satu unit mobil ini seharga sekitar 200 juta sudah termasuk pajak dan juga biaya pengiriman. Dan ini untuk bagian dalamnya. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagian belakang. Saya akan tutup kembali pintunya. Ini nantinya akan dicopot untuk plastik-plastiknya, dan ini memang sudah ditempel stiker Kopdes KL Merah Putih. Ini untuk stikernya sudah ditempel dengan berwarna merah dan putih, dan ini untuk dalamnya memang masih ada kardus-kardus dikarenakan ini juga baru saja tiba. Dan ini bisa terlihat spesifikasinya 4x4. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengatakan bahwa memang sudah ada beberapa mobil yang tiba di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, dan satunya akan diletakkan di sini. Informasi terakhir yang kami dapatkan akan sampai esok hari hanya untuk diperlihatkan kepada media dan untuk dicek begitu ya. Dan juga memang dari pihak Agrinas ini sudah mengimpor sekitar 70.000 unit mobil, yang dimana 35.000-nya ini dari Mahindra dan 35.000 lainnya ini dari Tata. Dan untuk sekarang dari Medina, pihak sudah kami Agrinas tangkap poin masih dari situ. menunggu Saya terpaksa harus dari DPR salah dulu laporan Anda di situ. Baik. Tapi kami terima kasih Anda sudah melaporkan langsung terkait dengan mobil dari Kopdes Desa Merah Putih ini. Saudara, jelang berbuka puasa, apakah Anda sudah menyiapkan menu pilihan sore ini? Ragam masakan Sunda mungkin bisa jadi pilihan ya. Informasinya usai jeda. Ya, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, jelang berbuka puasa, apakah Anda sudah menyiapkan menu pilihan sore ini? Ragam masakan Sunda bisa jadi pilihan. Di Jakarta, rumah makan Cikajang menyediakan aneka macam lauk dengan menu masakan Sunda, seperti bebek dan ayam goreng. Berbagai olahan pepes, aneka macam sate, seperti ati ampela, usus ayam, hingga udang yang siap digoreng. Lalu ragam olahan ikan mulai dari balado hingga ikan goreng, lengkap dengan sambal dan sayur asem. Sementara di Bandung, Jawa Barat, hidangan khas Sunda lain yang bisa jadi opsi menu berbuka puasa adalah ayam bakakak. Sajian ini menggunakan ayam kampung yang dibakar dengan bumbu rempah selama 1 jam. Disajikan hangat dengan nasi putih, sambal, dan sayur asem. Ya, langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jihan Zufri dan juru kamera Bodia Vimala yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jihan, apa rekomendasi menu berbuka di sana? Soalnya saya lihat Anda wajahnya udah happy, udah siap-siap berbuka puasa kayaknya. Ya, Ilona dan juga saudara, untuk rekomendasi berbuka puasa nanti ini sudah ada berbagai macam makanan di depan saya. Yakni saya lagi ada di rumah makan Cikajang Prasmanan. Jadi rumah makan ini itu menyajikan berbagai macam makanan khas Sunda ya. Tadi saya udah lihat-lihat di prasmanan belakang, terus kita udah pilih-pilih nih sesuai dengan rekomendasi dari pemilik restoran langsung. Makanan-makanannya ada apa saja akan saya tunjukkan, Ilona dan juga saudara. Nasinya ini saya tadi bisa pilih. Ada dari nasi putih, terus juga nasi merah, dan nasi tutuk. Ini yang saya pilih. Lalu juga ada menu sate-satean, ada juga di sini tumis-tumis. Di sini saya pilih tumis cumi asin, dan ada berbagai macam lauk favorit. Kalau di sini favoritnya itu ada
seperti ayam kampung. Ada juga goreng-gorengan, tadi saya pesen ini namanya bakwan jagung. Nah, di depan saya ini juga ada berbagai macam sambal yang sangat menggugah selera pastinya untuk berbuka puasa, tapi kita masih harus sabar dulu karena ini belum waktu maghrib atau belum azan maghrib begitu ya. Kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak berbincang dengan pemilik dari rumah makan Prasmanan khas Sunda ini. Sudah bersama saya Ibu Mary, betul ya Bu? Ibu, pertama-tama ini kan menu favorit ya, salah satu menu favorit yang udah kita pilih tadi. Mungkin boleh dijelasin di sini ada menu apa saja, dan seperti yang bisa dilihat di belakang ini udah rame orang untuk menjelang waktu berbuka puasa ya. Ya, menunya? Iya, menunya apa aja tuh Bu yang favorit? Ada burung puyuh. Oke. Ada bebek goreng. Ada ayam bakar, ayam goreng. Dan masih banyak sih, ada kira-kira 40 jenis makanan ya. Nggak bisa saya sebutin satu-satu. Ya, jadi informasinya ada sekitar 40 jenis makanan, lauk pauk ya. Dan sayurnya ada sekitar berapa tuh Bu tadi? 15 sampai 20. Ada sayur kuah, ada sayur tumis. Gitu. Oke. Ada dalam sambal banyak. Ya. Yang menarik di sini kan sambalnya kita bisa pilih ya. Dan sepuasnya ya Bu kalau nggak salah. Lalap sambal. Ini di depan kita ada sambal-sambal apa aja Bu? Sambal goreng. Ini sambal mentah, kemudian ada sambal bawang satu lagi, cuman masih ada, udah penuh banget, ramai. Iya. Masih ada sambal kecap, cuman kita nggak tahu sambal penuh dulu, ramai banget, jadi susah masuk ke sini. Oke. Karena bentar lagi udah mau waktu berbuka puasa, masih beberapa menit lagi lah ya pastinya. Kita tanya-tanya lagi Bu, ini kan di depan saya ini ada es-esan juga. Es yang jadi favorit di rumah makan ini apa sih Bu? Cendol, selendang mayang, ada cincau gula aren, masih ada kopi susu gitu, banyak deh minumannya. Ada berapa jenis? Ada strawberry, ada es coklat, ada macam-macam. Kalau rumah makan Prasmanan ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus ramenya itu di pukul berapa? Kalau hari biasa kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau Ramadan setengah 11, itu biasa kita ngeladinin online. Sorenya kita udah buka siang. Maaf. Jam untuk berbuka mulai jam 4 sore sudah mulai Udah mulai rame. Kayak di belakang kita ini kayaknya udah rame banget ya Bu ya. Karena ini udah jelang waktu berbuka puasa juga, Ilona dan juga saudara. Makanan di depan saya juga udah ready. Dan tadi kita udah berbincang-bincang juga sama pemilik daripada restoran Prasmanan ini. Jadi kayaknya kita tinggal menunggu waktu berbuka puasa lagi. Ilona. Ya, terima kasih Jihan. Selamat menjelang berbuka untuk Anda dan juga Bodia di sana. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan dari Jakarta kita bergeser ke Jawa Timur. Di Kota Malang Anda bisa berburu aneka takjil ke Pasar Klojen. Mulai dari makanan ringan seperti bakso goreng, kue lumpur kentang, es kelapa muda, hingga aneka jajanan pasar yang menggugah selera. Menurut pengunjung, banyaknya pilihan menu takjil dan harga yang tidak terlalu mahal membuat Pasar Klojen jadi favorit berburu takjil. Bakso goreng, biasanya bakso goreng itu enak banget. Terus biasanya dimsum itu enak. Terus karena sekarang kan banyak yang baru, biasanya mie cendana tapi kan sekarang tutup. Sementara warga Banjarbaru punya tempat favorit untuk berburu takjil, yakni di Pasar Wadai yang artinya pasar kue. Beragam kuliner tradisional hingga yang kekinian tersedia di tempat ini. Pasar Wadai yang berada di lapangan Murjani selalu dipadati warga yang ingin mencari hidangan berbuka. Mulai dari aneka kue khas Banjar seperti bingka dan amparan tata. Atau camilan kekinian saudara, hingga pilihan makanan berat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini Pasar Wadai menyediakan 170 stand UMKM gratis bagi pelaku usaha di Banjarbaru.
Jual-jualan macam-macam, jadi kayak jajanan, wadah, minuman, lengkap di sini. Apa Pak biasanya bingka kah atau? Bingka biasanya kayak apa? Wadah yang paratata kayak itu. Dan di Aceh, mahasiswa Universitas Syah Kuala mengikuti Bazar Ramadan. Kegiatan ini memberi kesempatan mereka belajar membangun wirausaha agar tak hanya berorientasi pada dunia kerja. Ada banyak makanan yang ditawarkan dalam Bazar Ramadan yang diselenggarakan Universitas Syah Kuala Aceh. Mulai dari aneka takjil hingga makanan kekinian seperti makanan Jepang dan Korea. Ada juga nasi bakar, gorengan, hingga aneka kue mochi. Harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong mahasiswa. Mulai dari Rp2.000 hingga Rp15.000. Nanti sepi ya, Ramadannya kalau saya nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia Cooking is Fun, gimana kabarnya hari ini? Semoga puasanya lancar dan sehat selalu ya. Hari ini kita bawa dessert dari Thailand ke meja makan. Ini dia mango sticky rice. Nah, untuk membuat mango sticky rice, kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Cara membuatnya adalah, pertama kita masak beras ketan di rice cooker, biar satset bun. Tambahkan 2 gelas air dan santan, masak hingga matang. Sambil menunggu ketannya matang, kita bikin sausnya dulu aja bun. Siapkan panci, masukkan santan, gula, garam, daun pandan, susu kental manis, lalu aduk rata hingga gula larut dan mengental. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, saatnya kita plating. Tata ketan yang sudah jadi di piring, kemudian tambahkan irisan mangga, dan taburi wijen sangrai. Kemudian, sajikan dengan saus santan. Nah, jadi deh, mango sticky rice siap dinikmati. Cara buatnya mudah, tampilannya cantik, dan cocok banget buat berbuka. Nah, langsung recook ya. Saksikan terus Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk resep menarik lainnya. Hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, kekuatan itu tidak lahir hanya dari kekayaan atau harta yang berlimpah, tetapi lahir dari pengelolaan yang adil. Para pemimpin bukan hanya diharapkan untuk kuat secara wawasan, tetapi juga mereka harus bijaksana dan adil. Perlulah yang namanya keadilan di dalam kepemimpinan ekonomi. Bagaimana sistem telah mengatur. Kalau kita lihat peruntukan fakir miskin ada dalam zakat, bagaimana infak bisa kemudian diberikan kepada program-program keumatan, bagaimana yang namanya wakaf juga bisa kemudian kita dorong untuk pemberdayaan. Siapa yang harus wajib berzakat dan siapa penerima zakatnya. Dan kalau kita lihat, jika seandainya ini dilakukan dengan spirit keadilan tersebut, insya Allah kita akan masuk ke dalam keseimbangan. Keseimbangan ini sebagaimana kalau kita lihat di dalam zaman Khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz. Saat itu beliau menyebarkan berbagai kebermanfaatan dalam sistem ziswaf yang sangat baik, yang sampai di daerah tersebut sudah sangat sejahtera dan mereka sudah tidak memerlukan lagi support
dari pemerintah untuk mendapatkan apapun itu. Bahkan sampai ditawarkan kepada yang mau menikah, perlukah kemudian bantuan keuangan, mereka pun bilang tidak perlu, sampai harus mencari di luar daerah tersebut. Inilah yang betul-betul kita harapkan, keadilan pemimpin dalam menjalankan ekonomi untuk umatnya. Dalam bulan Ramadan ini kita melihat akan kembali diingatkan para pemimpin ini untuk menjalankan keadilan, bagaimana mengelola ekonomi khususnya untuk keumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sesaat lagi Anda menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan yang didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah hal yang wajib yang harus dilakukan bagi kita orang Islam dan beriman. Seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita ingat, apa saja yang akan bisa membatalkan puasa Ramadan itu. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, ya. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita makan dan minum, maka itu akan membatalkan puasa Ramadan kita, dan tentu kita harus mengkodoknya atau menggantinya. Yang kedua adalah kita muntah dengan sengaja, ya. Ketika muntah dengan sengaja itu pun juga akan membatalkan puasa Ramadan kita. Kita wajib menggantinya di hari yang lain. Yang ketiga adalah kita bagi perempuan kalau sedang haid atau menstruasi atau juga nifas, dalam kondisi seperti itu maka puasa kita batal dan kita juga harus menggantinya di hari yang lain. Yang keempat yang bisa membatalkan puasa kita adalah bagi suami istri yang melakukan hubungan seksual ketika sedang melakukan ibadah puasa. Nah, puasa itu juga akan batal. Nah, selain membatalkan puasa karena puasa kita tadi karena melakukan hubungan suami istri tadi, tidak hanya itu, ada sanksi atau hal yang harus dilakukan, yaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang lain yang bisa membatalkan puasa adalah keluar air mani dengan sengaja. Ini khususnya bagi laki-laki. Nah, kita pun juga para laki-laki harus mengganti puasanya di hari yang lain, ya. Yang selanjutnya adalah kalau disebut murtad. Murtad itu berpindah ke agama yang lain atau tidak beragama Islam lagi, karena yang diwajibkan adalah orang Islam dan beriman, seperti itu. Maka ini juga akan bisa membatalkan puasa Ramadan kita atau puasa kita. Demikian beberapa hal yang perlu kita ingat agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka kita perlu mengingat beberapa hal yang bisa membatalkan puasa tadi. Nasrun minallah wa fathun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selamat membuka puasa bagi Anda yang berbuka puasa pada hari ini. Saudara, kita akan lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Informasinya, tak hanya kuliner, saudara, takjil khas Timur Tengah juga ramai jadi buruan warga untuk berbuka puasa. Seperti di kawasan wisata Ampel Surabaya, berbagai jajanan khas Arab seperti roti Maryam, kue kamir, hingga martabak sambosa ramai diserbu warga. Berbuka puasa biasanya identik dengan menu makanan ringan seperti kue-kue basah, camilan manis, hingga aneka gorengan. Di kawasan wisata religi Ampel Surabaya, ada penjual camilan yang punya menu khas, yakni gorengan atau jajanan Timur Tengah. Seperti roti Maryam, kue kamir, kukis Arab, dan martabak samosa. Setiap sore jelang berbuka, lapak yang sudah puluhan tahun berdiri ini selalu ramai. Apalagi untuk bersahur enak. Jadi Bapak kalau ke sini selalu beli roti Maryam ini. Ramainya pembeli di bulan Ramadan mengatrol pendapatan penjual. Omset lapak jajanan khas Timur Tengah ini meningkat hingga hampir 100% dibanding hari biasa. Seperti roti Maryam yang biasanya hanya terjual 1.500 piece, di bulan puasa ini bisa mencapai 3.000 piece tiap harinya.
Andalan kita emang roti Mariam. Andalan roti Mariam. Iya, andalannya roti Mariam. Kita perintis awal mulai tahun 1990. Roti Mariam. Alhamdulillah kayaknya ada peningkatan ketimbang corona yang kemarin. Sampai berapa persen? Mungkin 85% sampai 90 insya Allah. Roti Mariam ini biasanya itu kalau hari biasa kita sampai 1.500, kalau malaman itu sampai hampir 3.000 lebih. Kalau puasa gini? Kalau puasa gini. Harga jual jajanan khas Timur Tengah ini tergolong ramah di kantong. Seperti roti Mariam dibanderol Rp10.000 per 3 piece, atau martabak samosa dijual dengan harga Rp3.500 hingga Rp6.000 tergantung isiannya. Bagaimana? Anda ingin mencari variasi hidangan berbuka? Jajanan khas Timur Tengah ini layak untuk dicoba. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Loh. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, salah satu rumah makan di Surabaya menyiapkan beragam menu seafood dan bakaran untuk berbuka puasa. Salah satu menu yang ditawarkan adalah kepiting saus Singapura dan ikan bakar madu. Selain menu seafood, rumah makan di Jalan Raya Tenggili, Surabaya ini juga menyajikan berbagai menu khas Nusantara seperti aneka penyetan. Namun yang menjadi favorit adalah menu seafood kepiting kuah Singapura dan ikan bakar madu. Menu di rumah makan ini dijual mulai harga Rp20.000. Nah, sekarang kami mengajak Anda untuk merasakan nikmatnya berbuka puasa dengan masakan seafood bakar atau seafood barbecue tadi. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman. Alfian, apa yang bisa Anda rekomendasikan dari sana? Ya, selamat sore, my sister dan juga saudara, dan juga selamat berbuka. Karena di tempat saya melaporkan saat ini di Surabaya juga sudah berkumandang azan. Ada banyak tempat makan yang enak di Surabaya, namun satu yang unik diantaranya yaitu di tempat saya melaporkan saat ini, my sister, yang buka selama 24 jam dengan berbagai macam menu makanan seperti yang lihat di layar kaca Anda. Ini ada kepiting saus Singapura, ada udang saus asam manis, ada juga gurami ikan bakar madu dan lain sebagainya. Dan sebelum saya icip semuanya ini untuk berbuka puasa saya pada hari ini, terlebih dahulu my sister dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik dari restoran atau rumah makan Teras Nusa Rasa di Surabaya. Selamat sore Ibu Eri dan juga Pak Rudi. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Bu, saya boleh dikasih jawaban yang mengenakan itu, apa menu favorit di sini Bu? Ya. Menu favorit di Teras Nusa Rasa ini kebetulan kami mengusungnya sebagai restoran dengan konsep family resto. Nah, ada beragam macam menu yang kami sajikan, dari mulai seafood, kemudian Chinese food, ada menu western juga, ada menu Nusantara. Beberapa hari setelah kami buka, yang menjadi favorit adalah menu kepiting saus Singapura. Yang kedua ini adalah ikan bakar madu. Nah, keunikan dari kepiting saus Singapura kami ini disajikan dengan bumbu yang khas dan medok, dengan cita rasa bumbu yang pekat, ada pedas, gurih dan creamy. Jadi bisa dilihat ini benar-benar bumbunya kami melimpah dengan menggunakan kepiting yang berkualitas, kepiting telur. Ya, ini yang kedua adalah ikan gurame bakar madu. Madu yang kami gunakan ini adalah madu murni tanpa campuran gula dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang selain itu kami juga mengusung menu tema kambing. Mungkin dari beberapa pengunjung yang berasal dari Jawa Tengah yang merindukan masakan kambing, kami mengusung menu kambing. Di situ ada tengkleng, tongseng, sate buntel dan sate yang kami datangkan chefnya langsung dari Solo. Nah, kemudian yang menu favorit yang lain ini ada berbagai macam menu. Monggo nanti Mas Alfian bisa mencicipi, silahkan mencicipi. Terima kasih banyak Bu Eri dan Pak Rudi. Saya nggak sabar nih untuk mencicipi 1-2, bahkan pengen nyoba semuanya rasanya Bu ini sekalian berbuka puasa. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya,
saya akan mencoba beberapa menu yang menjadi favorit, terutama di sini ada kepiting kuah Singapura. Ini bisa saya lihatkan, saudara. Ini testingnya sangat gurih. Kalau dari penjelasan dari Bu Eri sendiri, ini merupakan rasanya pedas manis begitu. Saya akan coba segera. Yang biasanya kita pada umumnya kan menggunakan makan menggunakan sendok, tapi ini kayaknya nggak cocok kita makan menggunakan sendok. Saudara, saya izin makan menggunakan tangan untuk mencicipi gimana rasanya kepiting saus Singapura ini. Terlebih dahulu kita cuci tangan dulu, oke? Mumpung di sini ada kopokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ambil ya, saudara. Ini ada dari kepitingnya. Kita coba ambil satu potong. Sebentar, agak susah. Oke. Makan kepiting rasanya nggak lengkap menggunakan nasi, karena kita Indonesia harusnya menggunakan nasi ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil, ini seafood yang gurih sebenarnya. Kalau kita lihat dari teksturnya, saudara, ini sangat lembut sekali isi dari kepiting ini. Gimana kita coba? Oke, kita coba dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, pedas, cocok dengan lidah orang Indonesia, dan ini merupakan salah satu favorit saya untuk berbuka puasa pada hari ini. Selain itu juga, saudara, saya akan mencicipi ikan bakar madu, karena tadi diklaim menggunakan madu asli tanpa campuran gula. Ini ikannya ikan gurami. Kita akan coba sedikit, kita ambil. Tuh, ini langsung cepat sekali ya diambilnya. Gak keras, kayaknya durinya juga udah terpisah. Kita akan coba juga cicipin dengan nasi. Ini sangat cocok untuk berbuka puasa dengan keluarga maupun teman di tempat Anda. Selain ini, banyak juga menu masakan Nusantara lain yang dapat Anda nikmati, terutama kalau sedang berkunjung ke Surabaya. Jangan lupa untuk makan di sini, karena restorannya, warung makannya buka selama 24 jam, kapanpun bebas. Anda bisa makan, pilih mulai dari harga 15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Begitu, Mas Sitor. Waduh, Alfian makan besar hari ini. Selamat berbuka puasa, selamat menikmati, Alfian. Ya, dan saudara, variasi sajian ayam yang bermandikan rempah serta dimasak menggunakan tungku batu bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka puasa. Olahan ayam khas Taiwan ini ternyata bisa membuat lidah warga Makassar bergoyang selama di bulan Ramadan. Jika Anda ingin mencicipi ayam tungku Taiwan, tidak perlu jauh-jauh ke negara asalnya. Di kota Makassar, olahan ayam khas Taiwan yang sering disebut weng yaoji dimasak dengan tungku tradisional dengan suhu yang tinggi. Ayam yang sebelumnya telah dimarinasi dengan rempah khas Asia Timur dan dibungkus rapi dengan daun jati menambah nikmat aroma ayam ketika dimasak di dalam tungku. Wina, salah satu pengunjung, menyebut proses masak ayam dengan tungku justru semakin menambah nikmat rasa ayam ketika dimakan. Hari ini kami buka puasanya di Sosda Panakuka. Macam-macam masakannya banyak, terus kuenya juga banyak, terus buahnya banyak, terus rasanya semuanya enak-enak, semuanya mantap. Menu yang baru itu ada ayam tungku. Ayam tungkunya itu penuh rempah, terus dagingnya juga empuk, jadi enak deh. Semuanya enak di sini, nggak ada yang tidak enak. Kalau yang saya rasakan ya, semuanya enak. Jadi kalau misalnya mau berbuka, datang aja ke sini, karena harganya juga yang dirasa. Kalau mungkin karena dia ditungku, jadi dia lemaknya kurang ya, jadi tidak terlalu mengandung lemak begitu. Karena dia dibakar ditungku, terus dibungkus pakai aluminium. Dia karena ditungku, jadi mungkin dia ada rasa-rasa asapnya ya. Jadi masuk di lidah itu kayak aroma bakar di kampung begitu. Ya, ada aroma bakarnya begitu. Teknik memasak ayam dengan menggunakan tungku menjadi salah satu cara untuk tetap menghasilkan daging ayam yang lembut, juicy, dan beraroma asap yang tetap menggugah selera. Proses pembuatan ayam tungku ya, ini pastinya kita akan
dimarinate dulu sebelum kita membungkus dengan daun jati. Jadi prosesnya yang pertama adalah tahap pertama itu marinate dulu dengan bumbu seperti ya cabai bubuk merah, red powder ya. Terus kita marinate dengan sel atau pepper. Terus kita kasih umuri dengan rata baik di balik dan maupun di belakang. Setelah itu nanti kita akan bungkus dengan namanya daun jati. Nah, ini yang akan membuat aromanya akan semakin harum dan semakin gurih. Menu ayam tungku hadir selama bulan Ramadan di salah satu hotel di Makassar. Bagi Anda yang penasaran ayam kaya rempah bisa datang langsung dan mencicipinya. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Balai Besar POM Gorontalo melakukan uji sampel jajanan takjil yang dijual di kawasan Universitas Negeri Gorontalo. Sebanyak 34 sampel makanan dan minuman langsung diuji di lokasi untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya. Tim gabungan dari Balai Besar POM di Gorontalo bersama Dinas Kesehatan, Perindustrian, dan Ketahanan Pangan menyisir pedagang takjil di sekitar kampus Universitas Negeri Gorontalo. Sebanyak 34 sampel makanan dan minuman diambil secara acak, mulai dari jajanan kue takjil hingga minuman seperti es buah dan lainnya. Dari semua sampel yang diuji, hasilnya negatif atau tidak ditemukan kandungan zat berbahaya. Semuanya kita lakukan pengawasan, laboratorium pengujian kita cek, namanya terkait dengan mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dari hasil pengawasan dan hasil pengujian kita dapatkan, alhamdulillah semuanya negatif. Mengandung bahan berbahaya formalin, borak, berdamide, dan metanin yellow. Meskipun tetap kita berikan edukasi kepada pedagang, utamanya untuk mempertahankan sumber bahan pewarnanya maupun bahan tambahan pangannya. Itu yang kita temukan. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, tewasnya pelajar ditual oleh anggota BRIMOB menambah daftar kelam penyalahgunaan kewenangan di institusi Polri. Informasinya usai jeda. Saatnya kita masuk ke diskusi utama Sapa Indonesia Malam. Tewasnya pelajar di Tual, Maluku oleh anggota BRIMOB menambah daftar kelam penyalahgunaan kewenangan di institusi Polri. Kini masyarakat kembali mempertanyakan janji reformasi Polri yang tak kunjung memberikan hasil. Tuntutan untuk segera mungkin melakukan reformasi Polri kembali disuarakan mahasiswa. Kali ini di Sleman, Yogyakarta pada Selasa malam, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan markas Polda DIY dan mengecam aksi kekerasan yang kembali dilakukan polisi. Aksi hari ini ya kita berharap setidaknya polisi bisa sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan ataupun semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa polisi itu harus hadir sebagai garda pelindung bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi korban yang timbul dari rakyat. Sempat ricuh beberapa saat sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Reformasi Polri memang kembali disorot usai kasus oknum BRIMOB Bribda Masyah Siahaya yang menganiaya pelajar hingga tewas di Tual. Pelaku pun akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat dan bakal menjalani proses pidana yang akan berlangsung di Polda Maluku. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan penuntasan kasus tersebut dengan tindakan tegas dan transparan. Jenderal Listio juga memerintahkan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku. Perintahkan kepada Kapolda, Kadifropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Saya perintahkan untuk diberikan tindakan berat-berat. Merespons adanya tindak kekerasan oleh polisi yang kembali terulang, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan reformasi kultur di internal Polri harus segera dilakukan. Paradigmanya itu penguasa, dia akan cenderung ya budaya kekerasan tanpa melihat fakta-fakta bahwa orang harus dilindungi. Maka di sini kita desakkan, yang itu sudah sering kami sampaikan, dan kami juga melihat sebenarnya Polri sudah ada komitmen untuk ke sana. Paradigma dari penguasa hukum menjadi pelayan hukum.
Sementara YLBHI mendesak perbaikan struktural menyeluruh di institusi Polri, seperti membatasi peran BRIMOB dalam hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan demo atau sengketa lahan. Khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai BRIMOB digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan BRIMOB dari urusan-urusan dengan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan pun menyampaikan hal yang senada. Dirinya meminta reformasi Polri dilakukan secara total. Saya minta Saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di Patsus, periksa, dan segera adil sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah. Sikap perilaku polisi yang menyalahgunakan kewenangannya. Kini reformasi Polri kembali dipertanyakan. Meskipun anggota BRIMOB Masias telah dipecat dan diproses pidana, namun di balik tindakannya tercermin pekerjaan rumah yang menumpuk bagi institusi kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Tragedi demi tragedi yang kembali melibatkan anggota polisi selama beberapa pekan terakhir memicu banyak tanya, khususnya terkait wacana reformasi Polri yang kian menciut di permukaan. Lalu apakah langkah yang paling tepat atau apa yang paling tepat dilakukan saat ini dan apa pula bentuk reformasi Polri yang bisa benar-benar menyelesaikan unsur struktural internal tubuh kepolisian? Kita akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, dan Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam Bapak-bapak, dengan Tifal di sini. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kabar saya sehat, semoga Anda berdua juga dalam keadaan sehat. Pak Ito, begini, yang saya ingat betul dari Kapolri waktu itu membentuk tim reformasi Polri dengan waktu itu Kalemdiklat yang menjadi pimpinannya September 2025, semangatnya untuk mereformasi struktural dan kultural yang ada di internal Polri. Tapi kalau berkaca dari kejadian-kejadian seperti yang ditual, ada penyerangan terhadap siswa, kemudian polisi terlibat kasus narkoba, sesungguhnya Pak, reformasi Polri ini udah jalan atau belum sih? Ya, gini Mas Tifal ya. Pertama adalah reformasi Polri tidak sepenuhnya jalan di tempat ya. Karena saya kan kebetulan sebagai penasihat ahli Kapolri juga. Tapi masih sangat bertumpu pada level wacana atau konsep, regulasi dan desain kelembagaan ya. Serta implementasi di kultur dan praktek di lapangan yang harus diakui masih lambat ya untuk berubah. Khusus untuk kasus Tual, dengan mengucapkan duka cita mendalam, tentunya saya juga berhubungan langsung dengan Bapak Kapolda, mendapatkan penjelasan kenapa sampai anggota BRIMOB di tempat atau terlibat dalam masa itu. Rupanya ada perkelahian dua kampung, kan kita hanya melihat akibat saja, tidak melihat sebabnya ya. Kemudian dari perkelahian itu, di sana memang ada anak-anak muda ya, biasalah kalau namanya menjelang sahur itu mereka menggunakan sepeda motor, anak-anak yang ya tingkat sekolah, mereka tidak menggunakan helm. Nah, di sini yang sangat disesalkan adalah SOP. Jadi sebetulnya anggota BRIMOB itu pulang dari pengamanan dari perkelahian kampung ya. Sehingga nah kemudian terjadilah tragedi ini yang tentu kita tidak bisa benarkan ya, karena tidak ada SOP untuk menghentikan anak yang menggunakan motor dengan kecepatan tinggi kemudian dilempar misalnya dengan helm ya, meskipun helmnya dari Kevlar, tapi ini sangat berbahaya kan. Itu harusnya sudah dipikirkan akibatnya, jangan mengedepankan emosi ya. Emosi ataupun mungkin kekesalan, banyak faktor yang saat ini didalami, tapi ini sangat tidak dibenarkan ya Mas Tifal ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar. Karena Kompolnas sudah turun langsung ke Tual saat ini ya, Pak Khairul Anam, kemudian juga dari lembaga terkait lainnya untuk bisa mempelajari mengapa ini bisa terjadi. Kembali kepada masalah kejadian-kejadian yang saat ini menimpa anggota atau oknum kepolisian ya, memang kita sangat sesalkan kan. Ada di Sulawesi Selatan anggota yang junior itu juga meninggal dianiaya, juga dianiaya seniornya dan lain sebagainya.
ini memang pekerjaan rumah yang tadi dikatakan oleh Pak Hinca ya, anggota Komisi 3 DPR, terutama di bidang kultur ya. Merubah struktur, merubah struktur dan juga doktrin itu tidak sulit, tetapi merubah kultur ini masih ada. Disinilah tentunya Polri harus mempelajari setiap kasus. Kami di Mabes Polri ya, kebetulan ada 32 penasihat ahli Kapolri. Setiap isu-isu kasus ini kita pelajari. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi? Dan Anda sepakat tidak dengan pendapat dari, sorry saya potong Pak, Anda sependapat nggak dengan pernyataan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW kepada Kompas.com yang menyampaikan bahwa kasus-kasus itu disebutkan masih menunjukkan kuatnya pendekatan kekerasan dalam praktik kepolisian. Anda sepakat soal itu? Saya bukan mengatakan tidak sepakat, tapi memang itu mewarnai sebagian ya. Jadi kalau kita hanya melihat kejadiannya pastilah ya itu dikatakan. Tapi kan kita juga harus melihat mengapa itu bisa terjadi dengan kasus azas kausalitas ya Mas Tifal ya. Ada sebab, tentu ada akibat. Jadi jangan hanya dilihat akibatnya saja. Tetapi juga kita sekarang melihat yang kita khawatirkan Mas Tifal, kalau anggota ragu dalam bertindak, ini yang sangat berbahaya. Dia mencari selamat, daripada nanti saya kena sidang kode etik, lebih baik kita tidak berbuat apa-apa. Ini kita melihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat saat ini ya. Tingkat kekerasan di lingkungan masyarakat juga sangat tinggi ya. Jadi saya kira ini pun juga harus berimbang. Jangan sampai anggota ragu dalam bertindak sehingga dia tidak mencari selamat, yang akan rugi siapa? Masyarakat juga. Nanti bisa yang menjadi sasaran misalnya fasilitas sosial, kemudian fasos, fasum ya. Ya kita tentunya kalau melihat satu masalah harus secara komprehensif. Demikian Mas Tifal. Mas Bambang, ada pandangan juga dari Amnesty International, dari Usman Hamid, yang menunjukkan dari kasus-kasus tadi, terutama di kasus Tual itu ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penindakan dilakukan polisi, terutama udah dituding duluan melakukan balap liar, namun pada faktanya dari keluarga korban, siswa yang terkena jadi korban di Tual itu ternyata membantah dia ikut terlibat dalam balap liar itu. Sehingga belajar dari kasus itu setidaknya Mas Bambang, buat Anda dari semangat reformasi Polri yang sudah ditunjukkan dari institusi Polri, dari pemerintah juga punya komisi, sesungguhnya reformasi itu sudah kelihatan atau belum menurut Anda Mas Bambang? Ya, reformasi Polri ini kan sebenarnya sudah pemisahan TNI dan Polri ya. Artinya sudah 26 tahun yang lalu digaungkan. Tapi berjalan ke sini ini memang masyarakat melihat ini semakin menjauh dari semangat reformasi yang diamanatkan Gerakan 98. Reformasi kultural ini tentu seperti yang disampaikan Pak Ito tadi tidak bisa secara instan, adalah butuh waktu yang lama gitu. Idealnya berapa lama menurut Anda? Sekarang problemnya selama 26 tahun ini kan semakin menjauh nih dari tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa reformasi kultural ini berjalan dengan sesuai dengan harapan. Artinya ada problem terkait dengan upaya reformasi kultural di tubuh Polri. Mengapa itu terjadi? Banyak hal. Kalau di kepolisian ini reformasi instrumentalnya sudah jalan, instrumennya sudah banyak, peraturan Kapolri, peraturan Polri, dan yang lain-lain itu sudah banyak. Cuma problemnya kan konsistensi terkait dengan penegakan peraturan itu sendiri, itu satu. Kemudian terkait dengan belum adanya pembinaan yang sesuai dengan amanat reformasi. Budaya kekerasan itu muncul juga salah satunya karena pendidikan, pelatihan masih mengedepankan pelatihan fisik atau jasmani. Termasuk juga saat rekrutmen ujian juga lebih banyak pada kompetensi jasmani. Padahal yang dibutuhkan polisi modern ini adalah intelektualitas, mentalitas. Ini yang tidak selama ini tidak didorong, tidak dominan dalam pendidikan maupun rekrutmen yang tampak seperti itu. Makanya kemudian budaya kekerasan itu masih muncul, salah satunya disebabkan karena sejak rekrutmen, pendidikan ini tidak unsur-unsur humanisme, hak asasi manusia yang seperti disampaikan Cak Usman ini belum mengakar di tubuh personil kepolisian seperti itu, Bung. Sehingga mengukur bahwa perbaikan kultural itu bisa berjalan dengan kasus yang kelihatan sekarang depan mata ini, Mas Bambang, sulit nggak tuh kira-kira? Ya, artinya reformasi kultural itu tidak berjalan.
bahkan kalau saya mengatakan gagal gitu loh. Tetapi ini problemnya kan bukan problem di kepolisian, ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja, tapi adalah tanggung jawab negara gitu loh. Kalau kita melihat komisi reformasi yang sudah dibentuk presiden, yang sudah berjalan 3 bulan sampai sekarang juga belum menyampaikan belum dibuka ke publik apa rekomendasinya. Bahkan kalau saya melihat kemarin presiden malah memberikan bintang Mahaputra kepada elit kepolisian. Ini malah menambah luka, sementara problem kepolisian terkait masalah kultural ini belum terselesaikan, malah presiden memberikan penghargaan. Ini kan malah jadi antitesis dari upaya reformasi itu. Ini yang akan menambah luka masyarakat seperti itu. Oke, karena Anda sudah menyinggung soal itu, saya juga mengutip pernyataan Menko Kumham ini Pak Yusril Iza Mahendra kepada wartawan tanggal 22 Februari lalu, karena ia juga bagian dari Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden. Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi untuk hasil dari rekomendasi yang akan disampaikan komisi. Ada 4 fokus, masalah pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Sehingga mana yang perlu jadi prioritas utama agar reformasi Polri ini betul-betul bisa berjalan? Jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Muncul pertanyaan begini Pak Ito, di internal Polri kan sudah dibentuk tim reformasi Polri juga dipimpin Kalemdiklat Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Belajar dari kasus ini, sesungguhnya dari tim internal reformasi Polri di tubuh kepolisian sudah memberikan rekomendasi apa kira-kira yang rasanya paling krusial diperbaiki dan paling memungkinkan agar akar masalah di tubuh Polri yang masalah kultural itu betul-betul bisa diperbaiki? Ya, jadi pada saat dibentuknya tim reformasi Polri internal di bawah Pak Krisnanda, kan saya sudah terlibat itu ya Mas Tifal sebagai penasihat ahli Kapolri bersama 32 penasihat yang lain. Nah di sana memang setiap isu-isu atau kasus ini kita pelajari kita kaji secara mendalam apa yang menjadi faktor penyebabnya ya, mengapa itu bisa terjadi. Kemudian kita tuangkan dalam satu konsep buku yang namanya do and don't ya. Do itu apa yang boleh dilakukan, don't apa yang tidak boleh dilakukan. Nah ini belum terinternalisasi, belum tersosialisasi sampai ke bawah dan belum masuk ke dalam seluruh anggota ya. Dan kita melihat sekarang memang kita juga tidak bisa membandingkan apple to apple pada saat reformasi terjadi dulu kemudian dengan saat ini, karena sifat masyarakat berbeda-beda ya Mas Ifal ya. Kan tingkat kepatuhan masyarakat itu sekarang kita lihat sifat bagaimana masyarakat yang dipengaruhi masalah sosial, masalah kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain itu juga sekarang kita katakan yang ada di kepolisian ini adalah generasi yang terdahulu ya, yang mungkin dalam proses pendidikannya masih belum memadai seperti yang Mas Bambang sampaikan tadi, meritokrasi belum berjalan. Nah, yang kita harapkan ada dari hasil kajian reformasi tim reformasi Polri ini ke depannya mulai dari perbaikan daripada proses pendidikan, meritokrasi dengan pengawasan. Ini yang kita harapkan nanti akan menjadi generasi yang akan bisa membawa istilahnya nilai-nilai reformasi secara optimal ya. Jadi memang sekarang pelan-pelan ya kita tidak bisa mengharapkan perubahan kultural seperti membalik telapak tangan. Saya sangat sependapat dengan Pak Bambang tadi ya, bahwa generasi yang ada ini sekarang harus dirubah dan merubahnya juga tidak mudah. Tetapi kalau generasi yang akan datang yang dibentuk dari mulai proses penerimaan anggota, kemudian bagaimana proses meningkatkan profesionalismenya itu akan kita harapkan bisa membawa nilai-nilai reformasi Polri secara optimal sehingga masyarakat akan bisa menghormati ya. Juga belajar dari kasus Tual, Pak, YLBHI menyarankan agar Brimob itu tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Apakah dari tim reformasi Polri di internal Polri juga punya rekomendasi yang sama atau kepikiran ke arah sana juga? Sama, kan sekarang Brimob yang ditual itu bukan kegiatan kemasyarakatan, Mas, itu dalam rangka menangani kasus perkelahian antar kampung, 2 kampung, makanya dikirim Brimob. Karena kalau bukan Brimob mereka tidak punya kemampuan untuk bisa menangani masalah keras. Nah kebetulan saat itu juga ada kegiatan lain yang ada mengibatkan masyarakat. Jadi memang kita harus melihat kasusnya secara objektif, tidak hanya berdasarkan narasi-narasi ataupun mungkin berita-berita yang ada di luar ya. Saya kira mungkin dari Komnas HAM juga perlu turun ke sana ya, melihat apa sih yang sebenarnya terjadi ya.
Dan kalau memang ada rekomendasi yang terkait dengan masalah pelanggaran, kita sangat senang ya menerima. Saya kira saya pun di penasihat ahli Kapolri ada tokoh-tokoh Komnas HAM dulu Mas ya. Misalnya ada Pak Nurholis dan lain sebagainya. Setiap permasalahan ini kita kaji secara komprehensif. Jadi kita harapkan generasi yang akan datang, Polri ini tentunya bisa membawa warna reformasi secara utuh ya. Tapi yang sekarang ya kita harus memperbaiki sedikit-sedikit lah ya Mas Tifal, karena tidak mudah merubah culture yang sudah terbentuk ya. Demikian. Mas Bambang, pernyataan Menko Kumham ini Pas Yusril Iza Mahendra yang juga bagian dari Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden menyampaikan saat ini sedang dalam menggarap laporan akhir rekomendasi dari tim untuk upaya reformasi Polri itu, dan ada 4 fokus: pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Menurut Anda Mas Bambang, mana yang paling krusial berkaca dari kasus-kasus yang ada sekarang? Ya, berkaca dengan kasus yang ditual di Sulawesi Selatan ini terkait dengan kultur, itu harus dimulai dari pembinaan ini termasuk pendidikan dan pelatihan ya. Meritokrasi mungkin juga termasuk di situ, tetapi fokusnya tentu terkait dengan pendidikan. Tadi saya sampaikan di awal ini terkait dengan Mas Bambang. Yang Mas Bambang, sorry, saya potong dulu karena tadi sempat ada gangguan komunikasi. Mungkin bisa diulang lagi dari 4 poin tadi. Kira-kira mana yang paling krusial? Ya, ini karena konteksnya kasus Tual dan kasus Sulawesi Selatan tentu terkait dengan kultural. Kultural ini menyangkut pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, selama ini saya melihat bahwa pendidikan maupun pelatihan ini lebih fokus pada pendidikan lebih fokus pada lebih dominan pada pelatihan fisik. Ini yang seharusnya dirubah untuk lebih memasukkan unsur-unsur terkait dengan pengetahuan terkait dengan kondisi sosial masyarakat, budaya masyarakat, termasuk juga memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusia. Kalau itu bisa dilakukan, harapannya praktek-praktek arogansi yang seperti yang terjadi di Tual maupun di Sulawesi Selatan ini tidak terjadi lagi seperti itu. Tapi itu saja tentu tidak bisa lepas dari pengawasan. Pengawasan ini menyangkut juga terkait dengan konsistensi penegakan aturan di internal Polri. Selama ini kita melihat mengapa sanksi-sanksi tidak memberikan efek jera, salah satunya karena tidak ada konsistensi. Yang satu diberi sanksi berat, tapi kemudian dianulir, bahkan dipromosikan seperti itu. Ini yang akhirnya tidak membentuk budaya profesi Polri yang tinggi, etika dan disiplin Polri menjadi abu-abu di sini. Sehingga menurut Anda dengan 4 poin yang kemungkinan akan digarap dalam laporan akhir Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden ini, butuh waktu berapa lama agar perbaikan di tubuh Polri ini, reformasi di tubuh Polri ini bisa dirasakan oleh masyarakat? Kalau secara kultural, karena menyangkut ini pendidikan, efeknya tentu tidak bisa secara instan, tetapi hal-hal itu bisa tampak dari perubahan-perubahan struktur di internal kepolisian. Masyarakat tentu akan melihat apakah ini reformasi Polri ini dilakukan dengan benar atau sekedar konsensus saja untuk mengalihkan masyarakat dari substansi problem di kepolisian. Kalau hal ini yang terjadi, ini malah akan memunculkan beban pada institusi Polri. Institusi Polri akan semakin terbebani dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, dan karena sorotan masyarakat tentu akan terus mendesak Polri diperbaiki secepatnya seperti itu. Pak Ito, Anda menilai bahwa perbaikan atau reformasi Polri ini bisa dipercepat prosesnya agar masalah kultural ini tidak terulang lagi, atau justru memang ya butuh waktu lama dan semuanya harus ya wait and see lagi? Saya kira yang paling penting sekarang Mas Tifal, bahwa setiap tindakan anggota harus bisa dipertanggungjawabkan dalam koridor kode etik, dan sanksi hukum yang tadi dikatakan Mas Bambang itu betul-betul harus diterapkan secara konsekuen.
Jadi sehingga anggota memiliki satu keterikatan apabila dia melakukan kesalahan, maka dia akan menghadapi konsekuensi yang akan menghilangkan misalnya masa depan dia ya. Tentunya kan kalau diberhentikan dengan tidak hormat itu berdampak bukan hanya kepada yang bersangkutan tapi kepada keluarga yang bersangkutan. Nah, hal-hal ini tentunya sudah menjadi juga perhatian kita dari tim reformasi internal Polri yang saat ini kita terus ya Mas Tifal, dan kita baru dengar kalau tidak salah yang rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi sudah diterima, dan kita akan bekerja untuk bagaimana menindaklanjuti ya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum dilaksanakan, hal-hal yang sudah kita lakukan dan mungkin ada hal-hal yang tidak terkait, tidak relevan yang mungkin bisa kita kesampingkan ya. Baik. Tapi prioritas betul kata Pak Bambang, bagaimana pembinaan sumber daya manusia itu yang kita utamakan melalui daripada sistem pendidikan. Kemudian juga sistem bagaimana untuk memberikan profesionalisme. Yang kedua adalah masalah bagaimana kita merubah kultur saat ini. Jangan sampai ini terjadi lagi. Itu yang fokus dari kita ya Mas ya. Pak Ito, Mas Bambang, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, sebanyak 12 jet tempur Amerika Serikat telah mendarat di Pangkalan Udara Israel Selasa waktu setempat. Tetap bersama kami di Kompas TV. Emangnya saat kita ngejar tombol hati kita bisa penuh. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya demi menjalani Ramadan sepenuhnya. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 susu awet muda. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hai, mau pesan apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Hai, mau pesan apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Hai, mau pesan apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap baru. Legendaris Jepang, Akado Chicken Ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes!
Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Oishi! Hingga lurus di seruput double. Ramen yang the best, pasti ramen yes. Dari Wings Food. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru! Legendaris Jepang, Hakata Chicken Ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Oishi! Hingga lurus di seruput double. Ramen yang the best, pasti ramen yes. Dari Wings Food. 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, 12 jet tempur Amerika Serikat telah mendarat di pangkalan udara Israel Selasa waktu setempat. Kehadiran jet tempur itu sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah untuk melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir yang saat ini kembali berlanjut gagal mencapai kesepakatan. Pekan lalu, Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan serangan terbatas jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Di saat Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militernya ke Timur Tengah, Iran merespons dengan menggelar latihan tempur. Televisi pemerintah Iran kemarin merilis gambar-gambar yang menunjukkan pasukan Garda Revolusi Iran melakukan latihan tempur. Visual menunjukkan latihan tempur yang mencakup penerbangan drone, peluncuran roket, serta penembakan dengan berbagai senjata ke sejumlah sasaran di area pantai. Sorotan lain setelah sukses mencuri perhatian di pertunjukan gala di tahun baru lalu, robot-robot humanoid Tiongkok kembali beraksi. Kali ini robot-robot tersebut menampilkan aksi bela diri di salah satu kuil bersejarah di Tiongkok. 50 robot humanoid dari Unitree Robotics memperagakan berbagai gerakan bela diri Tiongkok di depan kuil bersejarah di Beijing. Robot-robot ini mampu menampilkan gerakan salto hingga gerakan tendangan berputar dengan sinkronisasi yang luar biasa. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Tifa Solesa. Dan saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan